Perkenalkan, nama saya Dewa Friani dari kelompok 10 dan saya di sini sebagai pemateri pertama ingin membahas sedikit tentang buku ini yang berjudul Buat Apa Sholat. Nah, salat ini banyak menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah masih kita perlu berbicara soal sholat, dan bukankah sholat itu sesuatu yang niscaya dan yakni disilahkan oleh kalangan ulama. Nah, jadi kewajiban sholat merupakan sebuah aksioma atau kewajiban yang kepastiannya sudah tak lagi dipertanyakan, karena tidak ada yang tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Dari kita sejak kecil atau umur setahun, kita pasti sudah melakukan sholat, maka rasanya kita tidak perlu membicarakan lagi soal sholat. Tetapi di antara orang-orang juga ada yang mengaku beragama Islam tetapi tidak sholat, dan ada pun juga sholatnya bolong-bolong, dan ada pun juga yang sering sholat tapi sholatnya salah. Nah, di dalam buku ini juga membahas sebagaimana kita masih memerlukan pengajaran tentang sholat yang benar, sholat yang sempurna, dan kita masih memerlukan pengajaran tentang tata cara lahiriah yang sempurna. Dan kita juga memerlukan pembicaraan tentang makna batin dan spiritualitas sholat. Dan ini menjadi lebih penting karena selain kita semua mendambakan agar bisa sholat khusyuk, kita juga perlu memahami esensi ibadah yang di permukaan, seperti hanya melibatkan gerakan tubuh dan lisan. Maka ada keperluan untuk memahami makna khusyuk dalam sholat, yaitu persyaratan-persyaratan diterimanya dalam sholat, dan manfaat-manfaat luar biasa sholat untuk kehidupan kita. Nah, buku ini memang adalah sebuah buku tentang itu semua, ditambah lagi untuk mencapai tujuan-tujuan di buku ini dan mengambil pelajaran dari ajaran kaum sufi, hukama atau ulama pemikir. Nah, jika ada kekeliruan dan kesalahan, itu tentu terletak pada pemahaman kita tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang sholat yang benar. Baiklah, dan ini saya sampaikan. Selanjutnya pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan pandangan kaum sufi dan filosof tentang sholat. Yang pertama, menurut Ibnu Arabi, beliau mengatakan bahwa sholat adalah puncak pertemuan antara Tuhan dan hamba, yang melaluinya seorang manusia yang memiliki penglihatan batin dapat melihat Tuhan. Sholat berarti menyaksikan dan penglihatan akan Allah. Nah, yang kedua, Abu Talib Al-Makki, bagi orang yang mengenal Allah, setiap ucapan dalam sholat itu mengarah pada 10 tingkatan dan penyaksian kepada Allah, yaitu yang pertama, mengimani, berserah diri, bertaubat, bersabar, ridho, takut, berharap, bersyukur, mencintai, dan tawakal kepadanya. Ke-10 makna ini merupakan tingkatan-tingkatan keyakinan. Nah, yang ketiga, Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu mengatakan bahwa sholat adalah simbol seluruh kehidupan seseorang. Lewat sholat, kita akan mendapat cahaya, petunjuk yang akan membimbing kehidupan kita. Sholat juga percakapan paling dalam dan mesra antara pencinta dan dicintainya. Nah, yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, sholat memancarkan cahaya-cahaya di dalam hati, dan selanjutnya akan merupakan kunci bagi ilmu-ilmu mukasyafah, yang melaluinya terbuka pintu-pintu langit bagi si hamba yang sedang sholat, serta dihadapinya ia oleh Allah dengan wajahnya. Nah, selanjutnya, menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan sebagaimana buah puasa adalah penyucian jiwa, buah zakat adalah penyucian harta, buah haji adalah jaminan ampunan, dan buah jihad adalah penyerahan diri kepadanya, yang semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya dengan surga sebagai imbalannya. Maka buah salat adalah menghadapnya hamba kepada Allah dan menghadapnya Allah kepada hambanya. Nah, yang terakhir, Qatadah Mutahari, beribadah kepada Tuhan adalah sebuah latihan atau program pendidikan dalam Islam. Sholat itu mengajari manusia untuk mengingat Tuhan. Setidaknya pada saat sholat itu berlangsung,
Semakin dia mengingat Tuhan dan semakin dia memperhatikan keadilan, kebajikan, dan hak orang lain dalam masyarakat dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya akan meresensi buku dari Haidar Bagir, yaitu Buat Apa Sholat. Jadi buku ini berusaha membahas tentang pembahasan sholat yang bersifat maknawi, yaitu ada bagian cukup besar yang berbicara tentang pemahaman batin mistis tasawuf dari ibadah sholat. Tapi di bagian depan, penulis menulis judul-judul yang sangat ringkas yang berusaha mengungkapkan makna yang bukan hanya makna lahir dari sholat, tapi makna dalam arti hikmah atau manfaat dari melakukan sholat. Selain tentu saja kita taat kepada perintah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Di bagian akhir buku ini terdapat beberapa pendapat seorang sufi tentang sholat. Jadi setelah membaca buku ini, saya menemukan dua manfaat yang sangat besar. Yang pertama adalah motivasi untuk kita memelihara sholat 5 waktu kita. Dan yang kedua adalah memberikan pemahaman motivasi untuk sholat dan menjadi makin besar. Karena kita telah bisa menjawab pertanyaan dari buku ini, yaitu buat apa sholat. Jadi terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.